Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 25 Desember 2022, laporan bahan batuan dengan kode AS49. Batuan ini banyak sekali besinya ya yang sudah jadi ya. Artinya dia ditempel ke magnet, dia lengket, ada daya tariknya. Tujuan recovery batu ini adalah merecovery barang berharganya seperti emas, perak, tembaga ya. Jadi bukan, memang batunya batu besi, tapi bukan untuk merecovery besinya. Jikapun ada logam PGM, maka otomatis logam PGM-nya akan ikut ya dalam proses recovery ini. Dan hasil akhir akan diperiksa dengan XRF misalnya yang paling mudah ya. Jadi ini contoh bahan yang sudah dihancurkan, dan sebelah kanan ini konsentrat medium ya. Jadi sekitar 50% konsentratnya karena bahannya berat semua. Sebelah kiri jadi bahan raw material yang sudah dihancurkan, cukup jadi dia menjadi tepung ya. Dan sebelah kanan ini konsentrat medium sekitar 100 gram asal muasalnya. Jadi konsentratnya banyak, ada 50 gram dari 100 gram, lalu diambil 10 gram saja untuk dilebur. Dan terjadi biji kecil-kecil ya, berwarna putih. Sebetulnya kita lupa melihatnya di bawah mikroskop, merekamnya. Jadi sedikit sekali, hampir tidak ada, sangat langka menemukan logam berwarna kuning sebetulnya. Jadi yang kecil-kecil ini kita lebur lagi untuk dibesarkan. Karena prosesnya kan masih sangat kotor tadi. Jadi ini logam hasil konsentrat medium ya. Kita akan lebur lagi yang kecil-kecil ini. Setelah dia cukup besar, maka kita akan periksa dengan Chopperman, alat ukur kadar emas dan platinum ya. Dan juga kita akan mengeceknya dengan Stannus ya, untuk melihat apakah ada jejak emas ataupun platinum ataupun palladium. Jadi pada Stannus dia bisa mendeteksi, bukan mengukur kadar ya, hanya mendeteksi apakah ada emas, platinum ataupun palladium. Sekarang kita sudah coba kumpulkan ya, yang kecil-kecil tadi ada di sudut sebelah bawah. Jadi dia setelah dirasa cukup melebur menjadi satu, lalu peleburan ini di stop. Bagian atas bukan, yaitu hanya borak saja. Terlihat ada biji yang hampir keluar dari grup borak sebelah bawah tadi. Itu tampaknya sudah terjadi pembijian yang besar, sudah berkumpul ya, sudah bersatu. Dan bijinya dicapit ya. Setelah dia cukup mengeras, bijinya berwarna putih. Memang kalau dilihat dengan mikroskop ataupun kaca pembesar, dia akan ada bias kuning sedikit ya. Cuman itu bisa saja bekas borak atau apa ya. Jadi saya tidak berani memastikan. Intinya secara visual biasa dia terlihat putih ya. Sekarang kita akan ukur dengan Chopperman GT1 ya, alat untuk mengukur kadar emas. Cuman kalau untuk platinum dan palladium dia bisa detect. Cuman saya belum banyak mencobanya untuk mengukur kadarnya platinum atau palladium. Jadi yang sebelah bawah, jadi saya ada dua pembanding. Sebelah bawah adalah tembaga murni, sebelah kiri atas, nah ini tembaga murni, kiri atas 1 karat emas, ini yang biji yang dilebur. Jadi tembaga emas 1 karat, biji yang dilebur. Tembaga ya jelas tidak naik, dan emas 1 karat dia naik di batas 1,5 di set. Nah, ini emas 1 karat. Dan ini yang di lebur tadi warna putih tidak terdeteksi sama sekali ya. Jadi sangat perlu memang ini diperiksa dengan XRF logam yang berwarna putih ini. Lalu pada hasil leburan juga kita akan cek dengan Stannus ya. Sering sekali kita mengecek pada level semi konsentrat saja. Jejak emas itu tetap terdeteksi kalau cukup lumayan ya, pada nilai beberapa puluh
sesuai pengalaman kita, beberapa belas bahkan atau 20-30 gram per ton itu masih akan terdeteksi dengan stanus ya, setelah dikonsentrasikan tapi bukan raw material. Jadi setelah kita cek dengan stanus, ini kita sedang coba larutkan sedikit di bagian biji tadi. Wajar bijinya menjadi hitam setelah kena air. Itu ada logam lepasan sedikit ya. Tapi kemungkinan juga akan hilang jadi logam lepasannya. Jadi larutan ini yang akan kita tes dengan stanus ya. Dan kita akan cek dengan stanus ya. Sebelah kiri bawah, sebelah bawah ini larutan emas yang sudah tertuang. Dan yang sedang saya tuangkan ini larutan dari biji tadi ya, yang barusan dilebur. Dan kita akan tes yang larutan bawah dulu. Ini larutan emas, harusnya stanusnya kalau masih bekerja dia akan berwarna hitam atau ungu ya. Jelas stanusnya masih bekerja dan kita tuangkan ke larutan biji tadi. Ternyata juga tidak terdeteksi ya. Cepat sekali hilangnya dan sangat pias warnanya. Lalu yang selanjutnya kita akan meningkatkan mutu konsentratnya ya. Jadi karena tidak terlihat pada level medium, kita tingkatkan konsentratnya sehingga dia menjadi kuning semua ya. Perlu diketahui bahan yang berwarna kuning ini jika dilihat di bawah mikroskop, dia sebetulnya batu-batu yang sangat mengkristal ya. Yang beratnya, bukan yang entengnya, yang beratnya itu batu-batu yang sangat mengkristal berwarna kuning seperti kuarsa kuning ataupun seperti safir ya secara visual di bawah mikroskop. Tapi karena kecil kita tidak bisa mengetes jenis batuannya. Tapi biasanya kuarsa kuning ya, dan sangat jernih. Jadi kita coba tingkatkan mutu dari konsentrat tadi menjadi lebih tinggi. Lalu kita akan lebur seperti biasa yang seperti di awal tadi, cuman dia hasil konsentrasi yang lebih tinggi ya. Dan kita akan lihat di bawah mikroskop. Dan juga ini akan kami kirimkan kepada pemilik bahan untuk diperiksa ulang ya. Yang super konsentratnya yang sudah dilebur sama yang biji tadi sama konsentrat medium. Dan kita lebur konsentrat super ini, kita bahasakan super karena dia sudah lebih sedikit lagi daripada yang medium tadi. Yang medium tadi 100 gram menjadi sekitar 50 gram. Kalau yang super ini sekitar 10%-nya ya. Total peleburan yang terjadi adalah 3 kali ya. Yang pertama tadi yang supernya 2 kali saya lebur. Jadi dia tidak hanya mengisi sepertiga dari koi peleburan. Karena saya memperbanyak boraknya. Dan saya tuangkan saja ke cetakan, bukan saya tuangkan ke air. Saya berharap ada biji-biji yang menyatu tidak terlepas ya. Setelah itu 2 tuangan ini akan saya hancurkan. Dan kita akan lihat saja dulu di piring ya. Piring pelimbangan untuk melihat apakah bijinya ada. Dan memang ternyata bijinya ada. Dan yang kuning ini sepertinya logam secara visual biasa, tetapi setelah di mikroskop dia batu yang berwarna kuning tadi. Jadi yang logamnya tetap sama, berwarna putih, condong berwarna putih ya. Dan yang kuningnya ini batu. Dan kita akan lihat di bawah mikroskop yang kuning-kuning tadi, yang inilah yang kuning-kuning tadi. Dia condong ke batu, memang warnanya lebih pias semenjak dia terlebur. Dan hampir saya tidak ketemu, hanya 1-2 populasinya yang tampaknya seperti logam yang berwarna kuning ya. Dan akan ada 3 yang akan dikirim, 1 biji peleburan hasil konsentrat medium, 2 konsentratnya yang medium, itu saya kira lebih baik yang diperiksa, paling diutamakan, dan bijinya. Dan yang ketiga, hasil peleburan konsentrat super ya. Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.